Jen, gimana kamu ngelihat batu-batu ini, Jen? Sangat keren, Pak. Apa kerennya apa? Kenapa kamu lihat ini keren? Karena cara mereka menyusun batu, terus batu ini pecahan-pecahannya itu nggak dibikin rapi gitu, Pak. Jadi dibikin random gitu, jadi kelihatan artistiknya tuh dapat sekali, Pak. Ya, oke. Kamu perhatikan nggak ini perekatnya pakai apa? Enggak, Pak, enggak perhatikan. Nggak perhatikan ya. Ini perekatnya pakai tanah juga. Perhatikan aja. Nah, perekatnya pakai tanah, tidak pakai semen. Jadi benar tadi batu-batunya dipecah begitu saja random. Nah ini buktinya nih. Tanaman-tanaman tumbuh di sini banyak sekali kan. Nah, kita lihat di sini tanaman-tanamannya. Terus kemudian jadi rapi sekali. Rapi sekali. Nah supaya tidak tergerus mereka tutup atasnya tuh pakai angke namanya. Jadi bambu-bambu ini namanya angke. Mungkin sudah banyak rusak, makanya nanti angke-angke ini akan diganti. Nah ini pengganti-penggantinya. Nanti pada saat pemasangan angke ini kita akan datang lagi ke desa ini untuk lihat bagaimana mereka memasang angke-angke ini. Nah ini apa yang menarik dari sini, Jen? Yang menarik dari sini, dari susunan-susunan batu ini mereka membuat lubang untuk aliran airnya itu, Pak. Ya betul. Jadi bahkan sampai drainasenya pun mereka bikin dari batu gitu kan. Mereka sengaja pilih batu-batu yang besar-besar gini. Ini digunakan untuk menahan. Lubangnya juga dibuat dengan menahan bagian atasnya dengan batu yang agak besar. Kemudian di bawahnya batu yang agak melengkung. Ini keren banget nih. Nah ini cerdas banget nih. Bahkan dulu belum ada semen, mereka sudah bikin drainase dari batu-batu juga gitu kan. Kan keren sekali kan. Nah kita lihat lagi. Nah ini panjang sekali sebenarnya pagar ini. Kesananya bisa 100 meter lebih, ke situ 50 meter. Jadi totalnya ini ada 300 meter lebih. 300 meter lebih pagar batu-batu seperti ini. Keren sekali kan ini ya. Nah, zaman dulu orang sudah membuat ini, tidak ada mesin, tidak ada apa-apa. Mereka sudah membuat seperti ini. Nah sekarang dengan adanya mesin justru tampilannya itu semakin tidak menarik kan sebenarnya kan, terlalu rapi gitu kan. Batu alam dibuat rapi jadi nggak terlalu rapi. Nah ini susunan angke yang masih agak utuh. Kita lihat saja. Pagar-pagar ini adalah pagar di Pura Desa Jula. Keren sekali. Ini paduraksonya, padurakso yang salah satu yang paling tua yang ada di Baling. Atapnya masih pakai hijau banget. Nah, bagaimana di rumah-rumah? Di rumah-rumah batu-batu ini juga dipakai. Batu-batunya ditaruh begitu saja di sebelahnya pondasi atau diletakkan begitu saja di halaman atau dipakai untuk penutup lesung seperti itu. Nah, ini pagar-pagar rumah-rumah di situ mereka menggunakan batu-batu itu juga kan, gitu kan? Yep. Supaya tidak tergerus air. Nah bahkan ada yang menarik sekali di sini, pagar-pagar masyarakat di atasnya juga menggunakan batu-batu ini. Nah, sekarang kan banyak orang menggunakan pecahan kaca gitu kan. Mereka dulu sudah menggunakan itu tuh. Keren sekali. Nah ini kombinasi batu-batu pilah atau batu-batu rejeng ini, bahasa Inggrisnya slate stone ya. Kombinasi slate stone dengan bata mentah ini tetap menggunakan perekat dari fermentasi tanah, gitu kan. Nah ini yang menarik, di beberapa tempat mereka juga menggunakan batu rejeng ini sebagai apa? Sebagai kandang babi ya. Jadi karena ujungnya tuh agak tajam, babi-babinya tuh nggak bisa lompat keluar di sini kan. Ya keren sekali kan? Keren. Nah, terus di belakang-belakang dapurnya masyarakat juga disusun batu-batu rejeng seperti ini untuk kandang babi juga. Nah, alami sekali dan bersih gitu kan. Yep. Nah, ini susunan batu-batuan yang dijual di jalanan nih. Bahkan dijual di jalanan pun tetap rapi seperti itu. Cuman agak banyak semak-semaknya ini karena Covid ini banyak yang tidak laku. Jadi banyak tanamannya yang tumbuh di situ kan. Nah, alami sekali kan. Bayangin aja, ini batu yang dijual di jalanan sebegini kerennya gitu kan.
Kami mencoba datang langsung penggalian batu-batu ini dan melihat bagaimana tukang-tukang di sana bekerja. Penggalian batu-batu ini termasuk tidak merusak lingkungan, karena pada dasarnya lapisan tanah di atasnya itu memang sangat tipis. Jika batu-batu di bawahnya ini diambil, kemudian tanah dikembalikan lagi, ini justru akan menjadi tempat menanam baru yang cukup bagus. Sekedar ide, bekas-bekas galian ini juga sebenarnya bisa dijadikan semacam waduk-waduk kecil. Jika bisa sedikit dibendung di bagian hilirnya, air-air pada musim hujan ini bisa ditampung di sana dan digunakan pada musim kemarau. Batu pilah. Ini proses bagaimana Memisahkan batu. memisahkan batu-batu lempengan ini dari tebing-tebingnya. Nah, tuh kan. Ini sebenarnya kerjaannya berbahaya juga ini. Nah. Wah, cerita dong, dulu di mana kerjanya? Di tabung ayam. Di Sabung Ayam. Ya. Sekarang gara-gara Sabung Ayam nggak ada corona. Gara-gara corona nggak ada Sabung Ayam. Nah, jadi cari pilah. Cari pila. Ya. Wah, itu prestasi mengagumkan itu. Apa harapannya, Pak? Harapannya ya situasi biar normal, ya sama-sama lancar, Oke. ya proyek lancar, batu lancar, tenaga lancar. Di Bali, pekerjaan-pekerjaan mengangkut batu, mengangkut pasir, bahkan mengangkut kotoran sapi sekalipun yang digunakan sebagai pupuk, ini biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini bekerja harian, sehingga mereka masih bisa mendatangkan penghasilan pendukung bagi rumah tangganya. Nah, ini yang menarik nih. Pekerjaan ibu-ibu ini setiap hari mereka ngangkut berapa kali, Jen? 20 kali. 20 kali. 20 kali bolak-balik dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Itu beratnya 40 kilo loh itu. Kerja keras sekali ibu-ibu kita di Bali ini. 20 kali. Nah, dan bayarannya pun tidak seberapa. Makanya ini penting banget ya. Kita kan banyak sekali punya batu-batu seperti ini, bagus sekali tapi tidak laku. Kenapa? Karena kalah oleh pesan-pesan media yang banyak sekali memasarkan batu-batu dari luar gitu kan. Kayak misalnya orang Bali itu umum pakai batu Palimanan sekarang, padahal tampilannya ini tidak kalah bagusnya kan itu kan. Kalau batu-batu ini digunakan di proyek-proyek di Bali, otomatis kan satu jejak karbonnya untuk memindahkan batu-batu ini rendah gitu kan, karena didatangkan dari Bali. Yang kedua, kita mempekerjakan orang-orang lokal seperti ini, ya kan. Yang ketiga, tampilannya nggak kalah bagusnya sebenarnya. Kita kan udah lihat di Pura Desa di Julah itu ya, itu keren sekali itu. Ini kita sedikit mewawancara ibu-ibunya. Pertanyaan saya, begini ya kuatnya perempuan-perempuan Bali. Ya mereka bilang, ya sudah syukur ada pekerjaan di masa COVID itu kan. Nah, terus kemudian mereka juga bilang, anak-anak nggak mau tahu kita nggak punya uang. Anak-anak taunya kita punya uang aja gitu kan. Mau COVID mau nggak COVID, anak-anak taunya kita punya uang. Jadi atas dasar-dasar itulah mereka terus bekerja untuk mengangkut batu seperti ini. Ya ada yang Bu. Ini kuat loh Bali nih oh. Aduh, anak sebentar makanya Pak. Pasangnya Kenapa? Jasan corona Pak. Masan corona. Wah, bebaget ada gaen. Saya medat. Nggih. Dikit-dikit sudah ada orang sing latih. Bagusnya itu pengusahanya juga berempati. Jadi di masa COVID ini mereka justru tidak menutup tempat penambangan batu ini. Mereka tetap buka supaya pekerja-pekerja ini tetap punya penghasilan gitu.
di Bali, daerah wisata yang menurut pandangan orang luar itu sangat sejahtera, masih banyak orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Di sisi lain, pengusaha-pengusaha yang ada di desa yang sebenarnya juga terdampak oleh COVID ini, mereka punya empati untuk tetap mempekerjakan orang-orangnya kan gitu kan. Di Bali, pekerjaan-pekerjaan sekecil apapun itu menarik minat ibu-ibu karena mereka punya semangat untuk membantu perekonomian keluarga. Dan secara tidak langsung ini juga sebenarnya lahan pekerjaan buat para ibu-ibu di sini. Oke Jen, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari tayangan tadi Jen? Dari tayangan tadi, pelajaran pertama yang saya dapat itu bagaimana penggunaan material alami. Jadi penggunaan material batu rejang itu sebenarnya lebih bagus ketika kita ambil dari tempatnya itu langsung kita gunakan seperti di video tadi yang di Pura Desa Jula itu. Cara mereka menyusun, nggak ada apa-apain, cuma disusun-susun. Jadi kelihatan lebih artistik ketimbang kita ambil yang udah diolah di pabrik, yang udah dibikin rapi, jadi kelihatan lebih modern karena kurang bagus. Pelajaran kedua yang saya dapat itu bagaimana orang wanita-wanita Bali itu, ibu-ibu yang di Bali itu, bagaimana mereka memanfaatkan pekerjaan itu sekecil apapun, mereka manfaatkan sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Itu benar-benar, wah, nggak bisa. Kamu di Flores lihat itu nggak? Di Flores hampir-hampir nggak ada yang ibu-ibu yang mau ngangkat seperti itu. Semuanya paling bekerja di kebun aja. Ibu-ibu di sini nih peluang kecil, penghasilan kecil pun diambil juga gitu kan. Nah, jadi sedemikian besarnya sorotan kepada Bali, sedemikian besarnya persepsi orang terhadap kemakmuran Bali, tapi ternyata di Bali nggak makmur-makmur banget juga gitu ternyata kan itu. Ya, kita lihat sekarang ini buktinya gitu kan. Ibu-ibunya tetap bekerja seperti itu, tapi mereka nggak ngeluh. Gitu kan. Itu yang paling penting tuh mereka tidak mengeluh, mereka mengerjakan itu sebagai sebuah kewajiban aja. Gitu.